Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Prasetyo, NIM 3420083. Di sini saya akan membahas tentang mewaspadai teologi radikal. Saat ini, eksistensi radikalisme memiliki banyak pintu masuk baik secara luring maupun daring. Sehingga mulai dari kalangan orang tua hingga anak muda yang masih produktif, cukup rentan terpapar virus radikalisme. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai penyebaran paham anti-Pancasila tersebut. Radikalisme masih dianggap sebagai musuh bersama. Untuk menangani hal ini, tentu saja semua pihak harus ikut meredam penyebaran tersebut. Selain sebagai sistem pendingin hati, masyarakat dan pengayom, para pemuka agama mempunyai posisi penting dalam menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Kehadiran paham radikal yang mampu menarik minat WNI untuk terbang ke Suriah jelas menunjukkan bahwa paham radikalisme mampu menggiring manusia untuk membenci tanah kelahirannya. Bahkan ia lebih memilih untuk pergi jauh dari negara yang gemah ripah loh jinawi ini. Semua pihak harus waspada, apalagi jika terdapat berita provokasi yang berisi ujaran kebencian maupun sikap intoleransi. Jika dilihat dari sudut pandang agama, kata radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau radikal untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Selain itu, para penganut paham radikal cenderung memiliki pemahaman yang sempit, keras, dan selalu ingin mengoreksi paham orang lain yang bertentangan dengan ideologinya. Hal inilah yang menyebabkan keharmonisan dalam kehidupan sosial menjadi rusak. Parahnya, mereka secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai seseorang yang anti terhadap Pancasila dan tidak ingin negara Indonesia berdiri dengan azas Pancasila. Mereka ingin mengubah tatanan negara Indonesia yang Pancasialis menjadi negara khilafah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di Indonesia sempat muncul organisasi yang menyuarakan demokrasi adalah haram, sehingga solusi atas permasalahan bangsa adalah khilafah. Mereka pun akan membid'ahkan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Paham yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti khilafah merupakan bom waktu yang memungkinkan mereka dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Kaum radikal cenderung melihat pemerintah adalah sekelompok orang yang zalim. Mereka akan menggoreng segala kebijakan pemerintah untuk memuluskan agenda kelompoknya. Di masa pandemi misalnya, ketika pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah dan tidak di tempat ibadah, maka kaum radikalis akan dengan lantang menyuarakan kezaliman pemerintah di laman media sosialnya. Syekh Dr. Muhammad Adnan Al-Fayoni menegaskan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh dan selalu bergaul dengan siapapun tanpa memandang agama, baik Yahudi maupun Nasrani. Bahkan, Rasulullah telah menegaskan bahwa mereka punya hak kepada mereka. Artinya, kita saling membutuhkan dan tidak bisa saling memusuhi antar sesama manusia. Ia justru mempertanyakan bagaimana mereka mengklaim dirinya sebagai pejuang Islam, tetapi kelakuannya yang sangat jauh dari karakter Islam yang mencintai keindahan dan kedamaian. Perlu diketahui bahwa khilafah yang kerap digaungkan oleh kelompok radikal tidak bisa berkembang di Indonesia karena bertolak belakang dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang sudah disepakati bersama sejak kemerdekaan 1945. Ideologi bangsa sudah semestinya tidak perlu diperdebatkan. Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia telah disepakati sebagai ideologi negara yang mampu merekatkan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.